Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku jamaah salat maghrib rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah sholat maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, menuntut ilmu kita sudah paham adalah sebuah kewajiban yang terus harus kita lakukan sampai dengan ajal menjemput kita. Menuntut ilmu bagian dari usaha kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membebaskan kita dari kejahilan dalam beragama, bahwa kita beragama, beribadah punya dasar hukum, punya dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau awalnya ikut-ikutan boleh, tapi semakin bertambah usia kita harus belajar mempelajarinya. Mengapa saya sholat, mengapa saya harus puasa, bagaimana saya harus sholat, bagaimana puasa, dan seterusnya. Pekan yang lalu kita telah mengkaji, belajar bersama tentang amalan hati. Amalan hati yang pertama dihisab, diperhitungkan, diberi konten oleh Allah nanti adalah niat. Sudah kita bahas, begitu penting bicara niat sehingga ahli hadis, ulama hadis Al-Bukhari menempatkan pada urutan pertama tentang niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amal pasti disertai dengan niat, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka berniatlah belajar ilmu agama ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan untuk ya udah tua lah apalagi. Ya, kita niatkan, luruskan niat kita. Pertemuan kita hari ini atau malam ini adalah tentang keutamaan akhlak mulia. Kita sering memperbaiki amal sholat kita, memperbaiki wudhu kita, itu penting. Tapi kita jangan lupa bahwa kita harus juga memperbaiki akhlak kita. Karena terkadang ketika kita tidak mengadakan perbaikan pada akhlak kita merasa sudah baik. Saya ini sudah baik, sudah sholat, ya, sudah puasa, sudah bayar zakat. Tetapi ada orang-orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, tapi ngamuknya juga sering. Ada orang puasanya bagus, tapi mulutnya judes, nyericis, gibah. Ada orang yang sudah ibadah semua tapi pelit, medit, kedekut. Ada orang yang jangankan dengan uang, dengan tenaga aja dia pelit. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kita mesti ketahui dulu apa sih keutamaan akhlak yang mulia. Dengan tahunya kita begitu mulianya akhlak itu dan berapa besar manfaat yang kita dapatkan dari kemuliaan akhlak, pelan-pelan kita mulai menata akhlak kita. Oh, ada yang harus kita tinggalkan. Oh, ada yang kita kuatkan, kita perbesar lagi. Jamaah rahimakumullah, agama kita mengajarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini dalam rangka penyempurnaan kebaikan akhlak. Beliau sendiri yang menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dalam rangka menyempurnakan kebaikan akhlak. Akhlak, perilaku keseharian kita. Jadi salah satu misi dakwah Rasulullah, diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah, yaitu memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena kita tahu semua bagaimana akhlak orang-orang Quraisy di Mekah pada waktu itu.
Di samping juga mendakwahkan dakwah tauhid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika kita memahami pentingnya memiliki akhlak yang mulia, itu akan berikan semangat buat kita untuk memperbaiki diri. Apa yang diajarkan oleh para guru kita, yang pertama, kemuliaan akhlak, keutamaan akhlak mulia itu adalah pemberian terbaik bagi manusia. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita harta, pangkat, kedudukan, rumah, kendaraan, istri, anak, tidak dikatakan yang terbaik. Tetapi ketika Allah memberikan akhlak yang mulia kepada kita, itulah pemberian yang paling tinggi, yang paling puncak, yang paling baik. Karena kita lihat dalam keseharian, ada orang yang Allah kasih harta, ada, tapi sombong, pelit. Ada Allah yang kasih orang wajah, performan, tampilan, tampan, cantik, tapi sombong, merendahkan orang lain. Ada orang yang Allah kasih pangkat, kedudukan, jabatan, tapi arogan. Banyak kita saksikan akhir zaman ini. Dengan bawahan itu luar biasa ganas, anggap orang itu kecil semua. Nah, maka yang pertama, keutamaan akhlak mulia adalah pemberian yang terbaik dari Allah kepada hambanya. Dalilnya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, khairu ma'atiyan nas khuluqin hasan. Pemberian yang terbaik yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang mulia. Itu dari Allah kepada manusia. Nanti dari manusia kepada manusia juga nggak jauh beda. Pemberian terbaik bagi teman kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, ketika kita bisa berakhlak mulia kepada mereka. Pemberian terbaik itu bukan tiap hari kita anterin mangga misalnya, tiap kali masak pindah mau dikirimin. Tapi itu bukan terbaik, itu bagus. Tapi yang terbaik itu ketika kita bisa menampilkan kepada tetangga saudara kita kemuliaan akhlak. Senyum, sapa, ramah, assalamualaikum. Kalau dia butuh pertolongan, bergegas kita. Dan juga pemberian yang bersifat harta, makanan, minuman, memang belum yang terbaik. Karena ada orang yang sering ngasih orang lain, tapi diceritakan, diumbar bahasa kita ya, diungkit-ungkit. Dia itu kalau nggak kena saya nggak jadi dapat rumah itu. Dia orang itu saya ngasih makan selama ini. Nah, na'udzubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, baik dari Allah kepada manusia ataupun sesama manusia, ternyata pemberian terbaik itu akhlak yang mulia. Ketemu kawan senyum, ya, menampakkan wajah yang menyenangkan, walaupun dompet kosong ya, tetap senyum dia. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, apa sih keutamaan akhlak yang mulia bagi kita para hamba Allah ini? Yang kedua, bahwa akhlak mulia itu bukti sempurnanya iman kita. Kita ini alhamdulillah sudah beriman semua. Beriman itu apa Ustaz? Beriman itu satu tingkat di atas Islam. Kalau Islam itu cukup syahadat, dia sudah Islam. Tapi kalau dia belum melaksanakan seluruh syariat, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, berarti dia belum sempurna imannya. Orang ngaku Islam, sudah syahadat, ya sudah Islam. Tapi kalau nggak sholat, dia hanya sebatas Islam, belum dikatakan beriman. Karena beriman itu harus ada buktinya. Iman itu tentu rukunnya kita paham. I'tiqadi bil qalbi, keyakinan dalam hati. Kemudian wal qauli bil lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan. Wal amalu bil jawari, diamalkan dengan anggota badan, baru dikatakan beriman. Nah, orang beriman ini tingkatannya juga. Terendah, sedang sampai tertinggi. Yang paling sempurna imannya siapa? Orang yang telah melaksanakan syariat, sholatnya nggak bolong lagi, puasanya sudah full dan seterusnya. Kemudian dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Sabda Nabi SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, seperti awal saya katakan tadi, ada orang yang ibadahnya luar biasa, nggak pernah tinggal sholat 5 waktu ke masjid, tapi ketemu kawan cembetut aja. Kawan sudah senyum, dia masih meringis, nggak pernah berwajah ceria. Nah, ini
nggak ramah. Kalau nggak ditegur, nggak negor dia. Kita yang harus duluan salam, baru dia jawab. Itu enggak, masih jauh dari kesempurnaan iman. Maka yang kedua ini jamaah rahimakumullah, keutamaan akhlak mulia itu bahwa orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Rasulullah kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah kehidupan beliau, kalau bicara dengan lawan bicara itu enggak pernah bicara menyamping gitu. Enggak pernah. Kalau ada orang manggil, "Ya Rasulullah," beliau langsung memutar seluruh badannya berhadapan langsung, memandang wajahnya. Bicara itu antusias, responnya semangat, positif. Nah, jangan sampai ada di antara manusia itu tangan kemana, mulut kemana. Apa kabar kamu? Ini lagi salaman ya? Ini ngomong sama ini, itu jauh itu. Tapi dianggap biasa zaman. Padahal kalau kita belajar ngaji, oh nggak boleh kan saya lagi salaman sama dia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, mantap. Baru yang lain lagi. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga jamaah rahimakumullah. Akhlak yang mulia itu atau seseorang yang memiliki akhlak mulia, dia mampu mengimbangi para ahli ibadah. Misal kita ini tahajudnya bolong-bolong atau malas kadang, atau bahkan mungkin gak tahajud karena berat kerja, ya kan ya, seharian capek, puasa Senin Kamis jarang, Ramadan doang jadilah. Ada orang yang tiap malam tahajud, puasa Senin Kamis sepanjang tahun. Nah, gimana supaya kita bisa ngimbangi orang yang ahli ibadah itu dalam pandangan di mata Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengimbangi ahli ibadah itu dengan berakhlak mulia. Jadi yang ketiga ini bahwa orang-orang yang berakhlak mulia kata Rasulullah, dia mampu menyamai derajat ahli ibadah. Bayangkan kan luar biasa tuh. Memang Bapak itu jarang sholat tahajud, puasa Ramadan doang, tapi akhlaknya luar biasa. Nah itu kata Rasulullah sama derajatnya mengimbangi menyamai derajat yang ahli ibadah. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya jelas Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yudrika bi husnil huluki darajata shaimi al-qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam dengan sebab akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik maka kita bisa seimbang dengan para ahli ibadah. Luar biasa. Jadi kalau selama ini kita masih berat sholat tahajud, termasuk puasa sunnah, baca Quran, maka kita perbaiki sisi ini. Perbaiki sisi akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Para ulama salaf menjelaskan kepada kita, di antaranya ramah. Kemudian aksus salam, suka memberikan salam dengan siapapun, kecuali orang yang udah jelas bukan orang Islam. Dengan siapapun, walaupun kenal nggak kenal, ketemu di jalan, di mobil, di angkot, di pasar, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam." Kan sekarang jarang, bahkan salam tuh kadang pilih-pilih, maaf ini. Ya, nggak kenal, nggak pernah salam. Padahal itu ciri, contoh. Maka kata Nabi, luar biasa. Orang kalau memberikan salam itu menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Dan yang terbaik ya yang mengucapkan salam duluan. Jangan nunggu. Saya kan lebih tua, nunggu dia dulu. Ya marhamatullah. Jadi ini keutamaan akhlak mulia bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada banyak hadisnya. Ada banyak hadis yang menjelaskan kalau saya ini nggak mampu tahajud tiap malam, nggak mampu baca Quran sehari 1 juz, sulit untuk puasa sunnah, maka saya ingin raih kemuliaan seperti orang yang ahli ibadah dengan memperbaiki akhlak saya terus menerus. Jamaah rahimakumullah. Ada orang, maaf, nggak ada perbaikan akhlak selama hidupnya sampai hari kematiannya. Kecilnya mudah merajuk, remaja ngambek, dewasa dikit emosional, ya, tua marah-marah, sudah sepuh kembali kasar, ngambek lagi. Jadi kalau orang yang seperti itu kata para ulama tidak pernah ada perbaikan pada akhlaknya, walaupun dia merasa, wah saya ini sudah baik. Kecilnya suka marah, remajanya emosi, dewasanya mudah tersinggung, tuanya ngambek. Anak gak datang seminggu ke rumah, anak ke rumah dia gak ditegur lagi, noleh ke lain. Sangka orang tua ini dia sudah berubah, ternyata enggak. Dari kecil, muda, dewasa sampai tua enggak ada perubahan akhlaknya.
Gitu aja. Kenapa? Karena ya kata para ulama, salah satu penyebab kita nggak pernah berubah itu karena kita nggak introspeksi diri, jarang kita evaluasi diri. Ada nggak sih perbaikan saya dalam akhlak dari hari ke hari ini? Siapa yang merasakan kebaikan akhlak kita? Yang pertama keluarga kita, istri kita. Jadi kalau kita berani jujur, ya tanya sama istri kita, selama kita berkeluarga ini kamu ngerasa saya ada peningkatan kebaikan akhlak enggak? Nanti paling istrinya bilang, kamu bang mau saya jujur apa enggak? Jujur woy, udah tua kita ini. Perlu sesekali ya ngobrol gitu. Ya, nanti jawabannya tabah sabar aja ya. Sabar aja jawabannya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, apa keutamaan akhlak yang mulia? Bahwa dengan berakhlak mulia memudahkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi cepatnya ampunan Allah kepada kita itu karena kemuliaan akhlak kita. Kalau kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa nggak sembahyang, nggak puasa, dosa segala macam dosa yang berkaitan dengan Allah ini. Kalau dengan manusia mesti kita bermaaf-maafan, minta keikhlasan, keridoan, nggak bisa selesai urusannya, berat itu, nanti kita bahas. Jadi kalau dengan Allah itu untuk memperoleh cepatnya ampunan Allah, maka perbaiki akhlak kita. Dalil jamaah rahimakumullah, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab yang mendatangkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam, tadi yang saya sampaikan, dan bertutur kata yang baik. Nah ini akhlak mulia, bertutur kata yang baik, bicara itu sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Kalau orangnya masih muda, ngomongnya nggak usah jerit, kupingnya masih normal. Tapi kalau orang peka ya harus kuat ngomongnya. Jangan meledak-ledak. Cukuplah apa yang dibutuhkan oleh telinga dia. Ini luar biasa. Kalau nggak kita latih, kita hampir sampai tua kita ada orang yang nggak pernah berubah, meledak-ledak. Kalau respon sesuatu tuh cepat betul, naik darah itu, gitu. Responnya itu cepat. Kalau menanggapi sesuatu tuh komennya cepat betul, secepat kilat. Padahal kalau ciri akhlak mulia itu tenang, hayyin, tenang, tidak terburu-buru. Ketika menanggapi suatu masalah atau musibah yang sampai kepadanya, dia menanggapinya itu tidak buru-buru, tenang. Ditenangkan jiwanya dulu, nggak langsung naik pitam, naik darah dan yang lain-lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah secepat mungkin sampai kepada kita, terus menerus kita perbaiki akhlak kita. Di antaranya badul salam, suka mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu zaman sahabat itu walaupun hanya berpisah dari sebatang pohon, ini jalan bareng berdua, lalu ada pohon di tengah, satu lewat kanan lagi, ketemu lagi langsung assalamualaikum lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Assalamualaikum itu luar biasa. Orang nganggap enteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kamu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, rumahmu, hartamu, asetmu. Semoga selamat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah. Semoga Allah sayang sama kamu, ridho sama kamu, rahmat untuk kamu. Itu rangkuman dari makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sedang mendoakan kita, maka kita bergegas menjawabnya. Apalagi kalau yang banyak, misalnya mau yasinan, misalnya orang kawan dah kumpul, kita telat, kita masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita didoakan segitu banyak manusia. Jangan langsung masuk melipir, diam di pojok, diam aja. Apa bapak itu nggak enak body, kata kawan. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan akhlak mulia berikutnya, bahwa akhlak mulia itu menjadi timbangan amal yang paling berat di yaumil mizan. Tidak ada amal yang mampu mengalahkan beratnya timbangan kebaikan di hari kiamat kecuali akhlak mulia. Nggak ada yang mampu mengalahkan. Orang yang ahli tahajud tidak akan dikalahkan, tidak akan mampu mengalahkan orang akhlak mulia dalam hal timbangan pahala di yaumil mizan. Kok bisa? Iya. Tadi aja udah jelas kan. Kita bisa menyamai derajat orang yang ahli tahajud kan. Nah, nanti timbangan di yaumil mizan, hari penimbangan amal, orang yang akhlak mulia ditimbang akhlak mulianya itu mengalahkan orang yang ahli tahajud.
Artinya mereka sama-sama sholat fardu ya, jangan pula nggak sembahyang ya nggak. Saya ini akhlak mulia nggak usah sholat, ya nggak bener. Ya, udah sholat semua ini sama levelnya satu al ibadah, tapi dia akhlaknya nggak bagus. Yang ini akhlaknya bagus, ibadahnya yang wajib-wajib tok. Timbangannya ketika di yaumil mizan ditimbang pahala dari orang yang berakhlak mulia, itu kata para ulama hampir-hampir mizan itu nggak mampu menahan beratnya pahala untuk orang yang berakhlak mulia. Maka dia mengalahkan pahala orang yang ahli tahajud, mengalahkan pahala orang yang ahli puasa, mengalahkan pahala orang yang ahli baca Quran. Kan luar biasa tuh. Tapi juga berat meraihnya karena kita ini cenderung apa? Cenderung merasa baik. Ya kan ya? Cenderung merasa baik. Saya udah baik kok, senyum sama orang, negur sama orang. Padahal akhlak mulia ya lebih daripada itu. Harus lebih dari itu. Nah, jamaah rahimakumullah, mana dalilnya yang menyatakan bahwa akhlak mulia itu adalah amal kebaikan yang timbangannya paling berat di yaumil mizan. Dalilnya ma min syai'in asqalu fil mizan al mu'min yaumal qiyamah min hulukin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan di hari kiamat nanti dari seorang mukmin pada hari kiamat nanti kecuali akhlak yang mulia. Dialah yang menjadi pemberat amal timbangan kebaikan pada hari penimbangan di hari kiamat nanti. Insyaallah luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita memahami alangkah banyak keutamaan akhlak mulia, maka memberikan motivasi kepada kita. Saya harus memperbaiki diri saya. Biasanya mudah emosi mulai, karena di antara ciri akhlak mulia itu adalah mampu menahan amarah walaupun dalam posisi benar. Dulu di zaman Rasulullah, ini kisah zaman Rasulullah, ada sahabat tuh ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak buah, tukang metik buah kurma, tukang sortir. Saya apa pendapat? Bagaimana menurut Rasulullah? Mereka itu sering berbuat salah. Yang harusnya belum dipanen sudah dipetik. Yang sortirannya harusnya ini A, B, C, ada kelas-kelasnya, ini enggak karuan hasil. Apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Apakah bahasa kita, apakah saya pecat? Ya kan ya, kalau kita kan biasanya orang itu gampang pecat, skor. Ya, berhentikan dulu sebentar biar dia berubah. Nah, kata Rasulullah, jangan kamu memecatnya, memalaharinya walaupun dia sudah berbuat 70 kali kesalahan. Nah, ini kan luar biasa. Nabi ngajarkan ini kiasannya. Jadi nggak mudah untuk marah sama anak buah kita, sama orang di bawah kita walaupun dia salah. Apalagi sama bini kita, sama anak kita artinya. Sama orang lain yang kerja sama kita pun nggak boleh. Apalagi kalau anak kita misalnya kesalahan. Jangan langsung ngamuk. Jangan langsung marah, langsung mencaci maki, na'udzubillah. Kita tanya dulu alasannya, kita terus-menerus menasehatinya. Karena ada orang yang ketika maaf, dia merasa selalu benar, temannya atau anaknya, saudaranya kesalahan dikit, udah luar biasa dia. Udah mencak-mencak dan lain sebagainya. Maka agama kita nggak mengajarkan seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita bicara tentang kemuliaan atau keutamaan akhlak mulia ini yang berikutnya, orang yang punya akhlak mulia akan duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Nabi yang menyampaikan, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang, dan dia juga paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Kan dalam hadis lain yang dekat dengan Nabi itu orang yang memelihara anak yatim. Yatim itu berat ya, tantangannya berat ya, biasa banyak tingkah dan sebagainya, itu berat. Nah, bisa kita raih, pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dicintai Rasulullah, maka berakhlak mulia. Itulah orang yang nanti berada di ring satu Rasulullah, di hari kiamat dekat dengan Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sendiri yang menyampaikan seperti itu. Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Maka ini juga sama memberikan motivasi kepada kita memperbaiki akhlak ini terus menerus, sama seperti kita memperbaiki niat-niat kita dan ibadah kita. Jangan pernah merasa saya sudah baik, saya sudah rajin ibadah,
Coba kita evaluasi gimana hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan kakak beradik. Maaf, ada yang kakak beradik nggak teguran bertahun-tahun ya, nggak saling kunjungi. Na'udzubillah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, bahwa akhlak mulia itu kata Rasulullah menjadi penghalang dari azab api neraka. Ini hadis dijelaskan Rasulullah SAW. Ala ukhbirukum biman tahrumul alaihin nar, kata Rasulullah nanya kepada sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka, diharamkan disentuh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah kami pengen tahu apa ciri-ciri orang yang haram disentuh api neraka. Jangankan masuk ke dalam neraka, disentuh pun enggak. Karena api neraka itu menyambar-nyambar ya. Disentuh aja enggak mereka. Apakah kalian mau tahu, kata Rasulullah? Iya, kata sahabat. Apa jawab Rasulullah? Kullu hayyin layyin qarib sahl. Kata Nabi, orang-orang yang tidak pernah tersentuh api neraka, jangankan masuk dalam neraka jahanam, tersentuh ujung-ujung api aja enggak. Yaitu orang-orang yang hayyin layyin qarib sahl. 4 cirinya. Ini bukan berarti enggak sholat ya. Sholat tetap ya, itu kewajiban. Jadi 4 ini kita tanya pada diri kita, kita evaluasi, saya punya nggak sih 4-4-nya itu? Kalau kita menginginkan tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama hayyin, jamaah rahimakumullah. Hayyin ini artinya adalah tenang, tidak buru-buru, tidak gerasa gerusuk, lemah lembut dalam perbuatan. Itu hayyin. Jadi kalau dia menanggapi sesuatu tidak langsung cepat, responnya tidak bergegas, tidak. Kalau dia misalnya dapat berita, wih anakmu jatuh kecelakaan di sana, dia tenang menanggapi. Oh di mana? Nggak langsung, oh memang udah ini dia itu udah jadi tadi saya bilang jangan ngebut ini ya udah. Hayyin, tenang, tidak terburu-buru, tidak gerasa gerusuk. Kita ini maaf, kadang-kadang kita gerasa gerusuk. Misalnya ada kabar adik kita sakit kecelakaan, wah gupek kita. Mana kunci motor, mana kunci, wah kamu orang, saya lagi peneng ini. Nah ini, itu harus kita perbaiki ke depan. Jadi apapun yang sampai kepada kita, yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan, kita tidak cepat responnya, tidak berlebihan, tenang, tidak tergesa-gesa. Ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih, selamanya kita kayak gitu. Menimpa sesuatu kepada kita, kita cepat gupek, cepat betul panik kan? Wah ternyata jangan seperti itu. Kalau ingin tidak tersentuh api neraka, harus tenang, tidak terburu-buru, tidak mudah panik. Kalau orang misalnya maaf, ada berita orang ngatain kita nggak langsung, woi kurang ajar, awas dia, enggak. Iya toh benar iya. Kalau dulu zaman sahabat dengar berita seperti itu, dia marah enggak? Marah kepada orang yang nyampainya. Kamu ini ngadu domba ya? Enggak, woi saya ngomong betul. Ngapain kamu ceritakan dia ngehubungin saya? Nanti buat hati saya luka. Saya marah sama dia benci. Itu bukan ditanggapi. Iya toh iya. Oh ya saya pakas. Dia orang tuh awas dia nanti. Enggak seperti itu. Jadi hayyin itulah hayyin. Lemah lembut dalam perbuatan, tenang dalam tindakan, tidak cepat emosi, tidak cepat naik darah, urusannya teratur. Dulu saya sering menyaksikan orang-orang tua tuh, kalau dia ke kebun, ke ladang tenang, naik sepeda gitu kan, nggak ngebut. Kalau sekarang kan maaf ngomong, kejar-kejaran naik motor kan, tempong-tempongan. Saking buru-buru, ada nyampenya paling beda 5 menit 10 menit. Nah ini jamaah rahimakumullah, kata Nabi seperti itu. Orang yang tidak tersentuh api neraka, ciri pertama hayyin. Yang kedua layyin. Layyin itu lemah lembut dalam ucapan, tidak kasar, tidak ketus, tidak suka mencela. Tidak suka mencela, itu ciri-ciri layyin. Tidak suka mencela, baik mencela fenomena alam, misalnya hujan. Ini udah hujan lagi, barusan hujan tadi. Gara-gara hujan saya nggak bisa kemana-mana. Sial betul. Na'udzubillah, astagfirullahalazim ya. Ataupun mencela makanan. Nggak jelas bakwan ini. Bakwan kok rasa tempe nih. Kata kawannya Mas, itu memang tempe. Astagfirullahalazim. Salah lihat. Ini misalnya, ini sering kita makan bakso atau pulang kondangan, bini kita ngobrol, ya
Tadi rendangnya nggak jelas rasanya. Hush, jangan mencela makanan. Tumben ya, saya kan sudah ngaji. Wah, jangan pula sombong ya. Jangan. Nggak boleh. Layin. Kalau kamu nggak mau disentuh api neraka, harus punya sifat layin. Lemah lembut dalam perkataan, tidak suka mencela, tidak suka menghina, tidak suka merendahkan. Bicara sesuai keperluan. Masya Allah ya. Jadi ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk mengukur tingkat suara kita. Perlunya berapa sih suara ngomong dengan ini, dengan B, dengan C, dengan D? Berapa tingkatan suaranya? Desibelnya ya, ukuran suara itu desibel. Hari ini kan kalau orang ngomong tuh, apalagi maaf ya, anak-anak itu sedang jerit-jerit kalau ngomong. Ya Allah, kayak dua orang kayak orang 12 ya. Padahal hanya ngobrol dua orang. Ada kan? Kita lihat ya Allah. Nah kita untuk kita ilmu ini bukan kita cuma ngelihat aja, oh fenomena gitu, jangan ada pada kita. Wah, saya mah nggak perlu seperti itu. Saya ingin menjadi orang yang nggak tersentuh api neraka dengan sifat yang kedua, layin, lemah lembut, kemudian tidak suka mencela, tidak bicara jerit-jerit keras-keras, bicara sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang tidak tersentuh api neraka itu qarib. Qarib itu ramah. Tadi yang di awal saya katakan ramah. Ketemu orang tuh senyum. Walaupun dompet lagi kosong, tetap senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah. Kita ini kalau bicara tentang menjadi orang Islam ini, syukurnya sudah harus luar biasa. Kita ini dikehendaki Allah jadi orang Islam itu luar biasa harusnya. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi itu dua kalimat yang sering mereka ucapkan bolak-balik. Kalau nggak istighfar, hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Menjadi orang Islam ini nikmat yang paling puncak. Nikmat yang paling agung, yang tertinggi. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan, nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu seandainya mereka diminta untuk memberikan tebusan dari azab api neraka dengan emas sebesar dunia ini, maka mereka pengen nebusnya itu supaya mereka dicap orang beriman, akhirnya mereka nggak masuk neraka. Jadi iman kita ini harganya bukan sedus Indomie, bukan satu mobil Innova. Sebesar emas dunia ini, emas semua, itu belum ada apa-apanya dengan iman kita di hati kita ini. Maka ketika kita telah menjadi orang beriman dengan bukti sholat tadi, kita masih bersyukur, harus bersyukur betul kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada kisah-kisah yang istimewa. Ada orang ketika menyadari dia sebagai orang Islam baru sadar bahwa ini karena tertinggi, dia mengucapkan hamdalah itu dari pada maghrib sampai subuh. Nggak tidur dia, sampai kaget. Ngapa ya? Ngapa kamu ya? Bersyukur bener mak. Saya pulang pengajian nih, saya diceritakan oleh Ustadz itu bagaimana tingginya nilai iman kita ini. Maka kita sudah beriman ini harus bersyukur betul. Bukan sesuatu yang kecil, yang rendah. Nauzubillah, sesuatu yang paling puncak dari diri kita menjadi orang beriman. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kembali ke tadi, qarib, ramah, santun, sopan, negur duluan, salam duluan. Itu ramah. Jadi membiasakan selalu berwajah gembira di hadapan orang lain, ceria di hadapan orang lain itu. Ya, tadi walaupun mungkin lagi nggak enak badan, tetap dia tidak banyak berkeluh kesah. Nah, yang keempat, ciri orang-orang yang tidak tersentuh api neraka kata Rasulullah itu sahel. Sahel ini memudahkan urusan orang. Jadi kalau orang ada keperluan, dia cepat-cepat menyelesaikannya. Nauzubillah, akhir zaman ini terbalik. Kalau bisa dipersulit, ngapa dipermudah katanya. Sering kan kalimat itu kita dengar, nauzubillah. Misalnya kita ngurus urusan berkenaan dengan pemerintahan, ribet benar dibuat nombor. Sana sini tendang, kamu sana dulu. Rupanya belum ada ininya. Kalau ada ininya ternyata selesai. Nauzubillah. Mungkin bapak-bapak pernah ngalami juga kan? Bolak-balik proposal kita. Oh ini kurang pak, ini fotokopi ini legacy-nya mana? Ini kok nggak ada pak? Karena di belakang nggak ada apa-apa. Tapi kalau ke belakang tuh ada yang segi 4 putih itu, ya pak, oke pak, mari pak. Saya sering sampaikan di mimbar Jumat.
Saya bilang dengan orang-orang, saya sampaikan ini wajib ya. Na'udzubillah, ketika seseorang itu yang itu memang sudah tugasnya, yang itu memang tugas dia digaji oleh rakyat ini untuk melayani, tapi dia mempersulit urusan rakyat ini dengan bermacam-macam, ini kurang itu. Tunggu aja nanti. Tunggu aja. Dia bakal mati, ya kan ya? Kita juga bakal mati. Nanti ada sidang. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyulitkan urusan manusia di bumi, Allah akan sulitkan urusan dia di akhirat. Allah akan sulitkan. Orang yang curang, ya misalnya tadi, kalau nggak ada piti, nggak selesai urusan, tunggu nanti di akhir dia akan pikul pitinya itu segede gunung. Amplopnya segede gunung. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya firman Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang, korup, ngambil hak orang lain, neken orang lain karena dia punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, menyulitkan orang, suruh bayar sekian dan sebagainya, dia akan pikulkan semua itu di padang mahsyar, disaksikan miliaran manusia. Dan yang dipikul ini ngomong kata Nabi, bukan dia diam. Tuh amplop-amplop ngomong semua. Woi, tahu nggak kamu orang? Yang mikul saya inilah yang kemarin tukang tege, yang nyusahin orang itu. Yang nyusahin urusan kalian tuh inilah orangnya, yang mikul saya ini. Ya nimiwa walla yaumal qiyamah. Dia akan pikulkan apa yang dia curi, yang dia buat jahat nanti dari kiamat. Jadi kita jamaah rahimakumullah, kalau di dunia ini tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan, nggak apa-apa, nggak usah sedih amat, nggak usah gerutu, nggak usah ngomel, nggak usah. Nanti tunggu aja. Orang beriman dengan hari kiamat tuh hidupnya tenang. Bapak kan dizolimi Pak. Bapak sudah protes sudah. Tapi kan saya cuma rakyat kecil, nggak akan menang lawan dia. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu nanti dia. Jadi kita juga pelajaran buat kita. Jangan pernah menzolimi orang lain. Urusan kezoliman itu berat di hadapan Allah. Maka yang keempat ini, ciri orang yang tak tersentuh api neraka kata Nabi, sahel. Dia memudahkan urusan orang. Dia nggak mau mempersulit. Apapun bentuknya dipermudah. Nggak mau mempersulit. Apalagi itu menyangkut tanggung jawab dia. Nggak mau dia. Kalau dia beriman dengan benar, belajar agama ini, dia pasti takut. Apalagi kalau misalnya dia ngingetin, Pak, jangan nyusahin orang. Ini kan memang tugas Bapak. Kita hidup ini Pak, di dunia ini sementara. Mungkin Bapak berjaya, harta banyak, anak-anak sukses, Bapak kaya. Tapi ada pengadilan Pak, pengadilan akhirat, nanti ada sidang. Saya terzolimi ini, saya sudah ingatkan. Saya nggak mungkin ngelawan, tapi sudah ingatkan. Kalau dia masih ada iman di hatinya, gelisah malam itu dia. Jangan-jangan besok ke rumah kita dia. Wih maaf Pak, kemarin itu saya termasuk pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita ingat, nanti kan ada hari kiamat, ada kehidupan baru yang semuanya tidak mungkin akan lolos. Ada sidang yang sangat detil, kita bisa mengajukan gugatan. Ya Allah, dia nyusahin saya ya Allah. Dia nyusahin saya ya Allah. Saya minta daftar untuk dapat PKH, ditolaknya ya Allah, karena saya nggak ngamplop ya Allah. Bingung. Ini maaf nih Pak RT, jangan tersinggung ya. Ada Pak LK, ada Pak Lurah, jangan tersinggung. Gugat dong. Ingetin. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi itu. Akhlak mulia itu menjadi benteng kita dari terjangan api neraka. Insyaallah ya, luar biasa. Kemudian berikutnya, apa keutamaan akhlak mulia? Akhlak mulia adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Jadi yang banyak memasukkan kita ke surga itu bukan tahajud. Maaf ya, yang suka dengar tahajud itu bagus, oke. Bukan puasa, tapi itu oke. Bukan sedekah, itu oke. Tapi yang paling banyak memasukkan manusia ke surga karena berakhlak mulia. Loh kok itu Ustaz? Iya. Tapi bukan berarti nggak sembahyang ya. Jangan pulang-pulang dari sini adalah Abah berhenti aja sembahyang. Kata Pak Ahmad Junaidi, cukup akhlak mulia. Salah, kewajiban 5 waktu harus tunaikan. Sering kan ngaji ngantuk-ngantuk, dengar-dengar ujungnya doang. Oh iya ya, nggak usah lah kamu tuh, besok saya ramah-ramah aja sama orang. Sholat mah tetap, dia sembahyang tetap. Baik jamaah, jadi itu. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah
berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau menjawab, Rasulullah SAW, an aksari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Jawab Rasulullah, orang yang menyebabkan seseorang atau kebanyakan orang masuk surga itu karena takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah, sholat tadi, dan akhlak yang mulia. Nah, Masya Allah. Kemudian ketika ditanya lagi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka? Nabi bilang apa? Jawab Nabi, faqala al-qamul warfaju. Yang paling banyak menyebabkan orang ke neraka itu aksari ma yudkhilun nas annar faqala qamu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak membuat orang terjerembab ke neraka itu karena mulut, karena dosa mulut. Maka kata Nabi, aksarul khotoya bani Adam bil lisanihi, kebanyakan dosa anak cucu Adam itu karena lisannya. Sholat sudah rajin, puasa Ramadan full, tapi mulutnya nggak terjaga. Suka mencela, suka mencaci, gibah, ngomongin orang, ngejek orang, menghina orang, berbohong, berdusta. Inilah yang paling banyak membuat kita terlempar ke neraka. Maka persislah dulu kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka bicara yang baik atau diam. Diam itu lebih baik. Kenapa mama ngecek gigi apa? Dia lagi diam, boy. Kenapa? Diam itu lebih baik, karena kalau bicara kadang-kadang nyelekit. Ya kan ya? Dia itu jarang ngomong, sekali ngomong pedes. Sakitnya tuh di sini kata kawannya. Lebih baik dia diam aja. Ada kan? Lebih baik dia diam aja kalau ngomong nyelekit. Nah, yang kedua yang paling banyak mengantarkan ke neraka kemaluan, zina dan lain sebagainya. Ya, jamaah rahimakumullah. Penutupnya adalah apa contoh-contoh dari akhlak mulia. Para ulama terdahulu menjelaskan contohnya ramah, dermawan, mampu menahan marah walaupun dia dalam pihak yang benar, kemudian memberikan kegembiraan pada orang lain lagi sedih dihibur, orang lain lagi susah makan dikasih beras, kemudian bermuka manis, ketemu siapapun senyum terus ya. Kemudian gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain, baik dengan lisan, tangan ataupun kaki. Nah, itu contohnya. Kita ambil lah ya, misalnya contoh nyata beberapa pekan yang lalu ada sahabat kita, kawan kita, Ustadz Woto Hadi itu lagi mimpin sholat Jumat kan, meninggalnya rakaat kedua. Saya kenal beliau udah cukup lama. Memang orangnya kalau ketemu orang nggak senyum, pasti senyum. Cerah terus wajahnya itu kalau ketemu orang. Assalamualaikum duluan. Maka Allah muliakan. Ninggal habis jadi khotib rakaat kedua. Masya Allah. Hari Jumat lagi kan, khotib Jumat. Itu salah satu contoh kebaikan yang Allah berikan di dunia kepada orang yang berakhlak mulia, selalu senyum, berwajah manis pada orang lain. Tadi itu walaupun dompet lagi kosong ya. Kadang dompet kosong kan merengut aja bawaannya kan ya, sedih aja. Demikian jamaah rahimakumullah kajian kita pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, astagfirullahalazim. Kita sempurnakan kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.